kegiatan lain lah. Berarti sering buat kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, Maulid gitu ya. Dulu sering lah, kalau ya. itu so pasti. Dan sekarang kenapa enggak? Dan pertama aku ngerangkul anak stand up itu di Garis itu, Bang. Oh, stand up. Serius nih, Pul? Iya, stand up. Ini nggak melodes lagi? Enggak lah. Ya. Sebenarnya kalau untuk Taman Mahoni itu kalau dimanfaatkan lagi di tepi, ya bisa rame sih. Bisa rame, berpotensi jadi istilah tempat mereka nongkrong, tempat istilahnya berkreasi ya. Ya itu satu UMKM bisa timbul gara-gara rame di sana kan. Dan tapi jadi, memang penghasilan juga lah bisa sebenarnya. Memang harus ekstra juga penjagaan karena posisinya udah kita terjun ternyata nggak passion kita, nggak kita lanjutin kan seperti itu. Kalau nggak orang jadi komisioner. Malam Bung Ipul. Oh malam Bang Chandra. Ngapain kita? Inilah nggak tahu lah, ini ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol, jangan koplo aja lah ya. Oke. Nanti joget-joget apa? Pening malam-malam ya kan? Udah kayak cewek TikTok ya. Kayaknya gue emang penggemar cewek TikTok kalau nih. Cantik Bang. Aduh janganlah bahas itu. Oh iya. Ini. Oke. Kita mau bahas Ipul bagaimana perjalanan lika-liku dia sampai ke ujung timur Indonesia. Papua nih Bang. Menurutmu kok kemana kemarin? Aku kemarin itu dari Aceh ke Papua, memang habis Aceh ke tembak ke Papua. Berarti dari titik 0 Aceh ke titik 0 Papua? Iya. Luar biasa. Ujung ke ujung lah. Sehingga transit di mana? Transit Soekarno-Hatta, baru Hasanuddin, terakhir di Sorong. Oke, sebelum kita kupas perjalananmu malam cerita waktu itu. Ini belum pagi. Waktu itu. Jadi aku mau tanya nih, Janda Buddha mana tadi waktu itu? Oh enggak. Jadi waktu itu, ya kan, pertama kali kita ketemu di mana itu, Pul? Di kantor lurah ya, kantor lurah Sungai Renggas ya kan? Bisa jadi itu. Yang pertama kali yang ada ngurus KTP atau ngurus apa tuh? Bukan, aku disuruh ngebuat video kemarin buat itu. video, bukan. Minta Bukan, beras-raskin. bukan. Karena memang kita kalau bisa rezeki ke depan lancar. Iya ya kan. Itu pertama kali aku ketemu sama Ipul dan terus kami berada di satu organisasi kemarin itu ada di Lawas ya. Ada di Lawas. Lalu apa itu Lawas, Bang? Apa? Lapak warga Sungai Renggas. Bukan Lawas jadul kan? Bukan. Memang singkatan waktu itu, Pul. Jangan dipesi-pesi itu, Pul. Masih fokusnya mau ke Papua. Jadi kan waktu itu pertama kali aku jumpa samamu. Nah, apa pandanganmu tentang aku dulu? Abang? Iya. Kalau abang ini dari wajahnya ada wajah tuh wajah ya. Kreatif lah yang jelas ya kan. Oke, thank you. Kreatif. Ini nggak ngengkol kan? Enggak lah. Oke, terus. Limpul lah dulu ketua. Habis pula dari limpul ke. Jadi ketua limpul. Nggak ada sebenarnya hal yang menarik pertama kali kau ketemu sama seseorang. Ya kalau aku sih menganggapnya biasa aja sih. Biasa aja. Tapi aku luar biasa waktu itu, Pul. Biasa di luar atau luar biasa? Karena ilmu salesmu itu begitu aku datang langsung masuk. Sales ya? Iya, ilmu bagaimana melodes itu masuk. Orang Tanjung nih, Jang, melodes sudah. Jadi Baim lagi datang ke Tanjung kan? Itu kasus, Pul. Sorry, Baim. Ya, itu sehat ya, Mas Baim. Jadi Ipul ini pertama kali aku kesana itu kan kita membuat video, jadi dia sudah menyaresin bagaimana gambaran step by step perjalanan video nantinya kan gitu. Jadi memang jiwa-jiwa salesnya itu meronta-ronta gitu loh. Itu kesan pertama aku sama Ipul. Kesan pertama. Lalu kita masuk di satu organisasi kan gitu. Untuk expertnya Ipul ini di organisasi dimanapun ternyata ada Ipul kan gitu. Tapi kenapa kau tinggalkan Gilo organisasi kan? Yang penting berbaju. Tapi jangan kayak gitu juga ya kawan-kawan. Jangan kayak gitu jangan. Yang jelas boleh berorganisasi tapi yang pasti-pasti. Pasti. Ya, kan? Tapi kenapa sempat kau tinggalkan organisasi yang sama-sama kita ada di situ, terus kau pergi merantau Aceh Papua? Apa alasanmu? Ada project sedikit, Bang. Nah, ini projectnya seru nih. Project kita cuma mengorek-ngorek gunung ya, Bang. Mengorek gunung, ngambil material ya. Gitu. Tapi tidak kontrak panjang waktu itu.
Kita di situ cuma eksplorasi, Bang. Eksplorasi. Jadi cuman survei ya. Iya, survei membuktikan. Nggak salah. Oke. Cuman eksplor. Tapi sampai Papua berapa lama kemarin, Pul? Kurang lebih setahun lah, Bang. Hampir setahun itu ya waktu itu ya. Ya karena memang kita waktu itu vakum, belum pelantikan waktu itu kan. Jadi kau memutuskan untuk Sana nengok cewek Papua lah pokoknya. Bukan. Oke. Ada yang nyangkut? Wis, enggak lah, Bang. Enggak ya. Enggak. Jadi Soalnya memang mereka terlalu baik untuk kita. terlalu baik. Dan kau memang lebih suka dengan warga Kisaran pastinya. Enggak juga sih. Karena malam minggu nggak pernah aku tengok kau jalan-jalan. Itulah bisa jadi. Kalau udah next. Gak berani kalau buka suara malam minggu kemana ya kan? Aduh. Perjalananmu di organisasi Pul, ya kan? Itu oke lah. Kau sudah mulai melalang buana Indonesia ya kan? Sampai akhirnya pulang tiba-tiba. Aku pesan kemarin cincin pun nggak kebawa kan? Iya, lupa aku. Batu. Batu sana nggak ada, Bang. Paling minyak lintah lah, Bang. Mau minyak lintah? Kencang itu. Wah, minyak lintah asli lah. Makanya cek sana luar biasa. Luar biasa ya memang ya. Oke lah. Perjalanan yang ku tahu kau Pul juga kemarin sempat jadi penyelenggara. Penyelenggara pemilu. Ya, sempat di tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Dan yang aku tahu kita bilang aja lah ya, petugasmu untuk penyelenggaraan itu kan ada yang namanya KPPS ya. Iya, kan? KPPS. Malah sekarang jadi komisioner ya. Iya, komisioner Bawaslu. Luar biasa. Jadi gimana pandanganmu tentang perputaran apa namanya dunia inilah? Oh, itu kan memang setiap orang ada masa ya. Setiap masa ada orang. Wih, keren. Karena kau tinggalkan kemarin itu kan, makanya nggak kau lanjutin. Memang sih nggak passion kita sih sebenarnya. Jadi udah kita terjun, ternyata nggak passion kita, nggak kita lanjutin kan seperti itu. Kalau nggak orang jadi komisioner, Pul? Nggak ada orang dalam kita, Bang. Mana mau jadi komisioner ya? Sorry, Bang, sorry. Organisasi sosial yang pernah kau ikuti, Pul? Sosial sih banyak sih, Bang. Apa aja? Ya, kecuali STM ya. Kalau STM pasti wajib lah, Bang. Iya, siapa yang ngantar kita kan? Sobirin ada, Arif ada. Nggak mungkin dibakar ya. Iya. Dia barin. Otomatis ya. Otomatis ya, langsung dipencet langsung masuk gitu. Selain STM. Karena aku udah pasti ketebak jawabanmu. Sempat juga, Bang, membuka suatu organisasi itu namanya Gerakan Remaja Islam. Sempat tuh di 2017-an lah. Atau saingan BKPRMB bukan? Iya, itulah gara-gara keluh kesah kita tidak tersampaikan ke BKPRMB. Ya kita buat tandingan. Cuman itu sekitar berapa tahun lah umur ya. Karena setelah itu aku udah nggak fokus ke situ kan, karena banyak kegiatan lain lah. Berarti sering buat kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj, Maulid gitu ya? Dulu sering lah. Kalau ya? itu so pasti. Dan sekarang kenapa enggak? Dan pertama aku ngerangkul anak stand up itu di garis itu, Bang. Oh, stand up. Serius nih, Pul? Iya, stand up. Ini nggak ngelodes lagi? Enggak lah. Stand up berarti kau bentuk dari komunitas itu? Iya, sempat. Itu dulu sempat lah kumpul anak stand up gara-gara awal istilahnya kita yang perdana buat event stand up di Kisaran. Oke, gokil. Terus kenapa bisa berhenti? Gimana, Bang? Kalau aku cuman ya, aku memfasilitasi. Ya cuman ya. Dia kalau aku pribadi sih, Bang, udah aku buat, udah aku apain, jarang istilahnya sampai panjang tuh, Bang. Aku soalnya cuman ya mood juga gitu ya. Lah. Tapi yang kau bawa itu apakah mereka nggak ngelanjutin gitu? Lanjutin. Sempat orang tuh kumpul, terakhir mereka bubar. Nggak tahu lah, itu masalah intra mereka lah. Oke, yang penting kau udah ngebentuk, silakan lanjutin seperti itu. Karena memang setahu aku Ipul juga ada di pers. Oh ya, sempat. Apa kesibukan itu? Enggak juga sih, Bang. Kesibukan ya mencari nafkah yang jelas. Siapa mau nafkahi siapa? Banyak lah. Banyak ya. Janda-janda muda. Salah ya. Oke, jadi setelah itu keputuskan hanya di organisasi yang saat ini kita bersama,
aku pun sempat juga dulu bergabung di partai sih sebelum di penyelenggaraan lah. Oh, sempat juga di partai. Tahun 2010 lah. Teman-teman SMA lah ya. Iya. Teman-teman SMA udah gabung di partai. Apa tujuan sebenarnya, Pul? Karena pun ya tujuannya pertama di partai itu ya cita-cita awal sih. Cita-cita awal. Anggota DPR lah. Oke, jadi teman-teman untuk wilayah Bangsal dan sekitarnya, kalau Ipul mencalon silahkan. Nah, itu kan keinginan dulu. Sekarang udah beda lagi keinginannya. Apa keinginan sekarang? Ya sekarang keinginannya berkehidupan cukup aja. Berkehidupan cukup, berkeluarga, sakinah mawaddah warahmah. Cuman mau sakinah hilalnya belum nampak. Oh, belum nampak. Tapi kau bilang kemarin ada. Biasalah, dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja ya. Nah, buatnya Ipul nih sebagai generasi milenial atau generasi Z nih posisimu nih sekarang. Milenial ya, milenial. Melihat fenomena generasi saat ini yang ada di game motor gitu. Menanggapinya, Pul. Karena yang aku tahu ente ini masuk ke semua kalangan gitu loh. Dulu pun aku sempat yang masa-masa seperti mereka lah ya, zaman sekolah ya. Ya ikut-ikut juga istilah komunitas geng motor gitu. Cuma kami nggak se-anarkis mereka lah. Oh, kami cuma paling kumpul-kumpul. Lebih di klub, lebih mengarah ke klub bersamaan motor. Ya. Klub motor lah ya. Klub motor. Gitu. Apa klub motor kemarin, Bul? Namanya? Klub motor sih enggak sih, apa namanya, komunitas lah gitu loh Bang. Komunitas? Iya, komunitas aja? Iya, namanya UTM dulu Bang. Apa itu? Universitas Taman Mahoni. Oh, Universitas Taman Mahoni. Iya. Jadi itu kumpulan anak bandel-bandel lah dulu, cuma nggak se-anarkis mereka dulu kita Bang. Jadi memang Mahoni itu memang pegangan kalian lah ya? Ya, dulu lah, zaman-zaman tak enak lah. Zaman-zaman gini ya? Belum merdeka lah. Jadi tapi memang Taman Mahoni itu asik tempat nongkrong memang. Nah, harapan ngumpul dengan Mahoni yang sekarang. Sebenarnya kalau untuk Taman Mahoni itu kalau dimanfaatkan lagi di ya bisa rame sih, bisa rame, berpotensi jadi istilah tempat mereka nongkrong, tempat istilahnya berkreasi ya. Ya itu satu, UMKM bisa timbul gara-gara rame di sana kan. Dan tapi jadi memang penghasilan juga lah bisa sebenarnya. Memang harus ekstra juga penjagaan karena posisinya kan tempatnya rawan maling bukan? Bukan. Tempatnya kan dia di pertengahan perumahan ya. Ya, pertengahan perumahan dan juga rada sepi juga ya kan. Satu rada sepi. Nah, kalau aku menanggapin itu, Pul, aku pengennya itu Taman Mahoni jadinya the second Suropati. Taman Suropati, Jogja ya? Jakarta, Menteng. Jadi aku pengennya buat di situ juga permentasan juga banyak, ya kan. Terus anak-anak teater juga ada, musik juga ada kan gitu. Ya harapanku memang udah ada panggungnya kan. Saat ini kan udah ada panggungnya di situ kan. Ada sih panggungnya. Nah harapan kita nih ke depan karena ente malam hari ini aku podcastan untuk menjelaskan juga itu program kan gitu ke depannya. Kalau bisa memang Taman Mahoni itu dihidupkan dan dijaga dengan keamanan baik dari pihak Satpol PP, polisi pariwisatanya kan gitu. Wisata kota. Iya sih, sebenarnya bisa sih, tergantung istilahnya ya masyarakat setempat memanfaatinya sih. Betul. Dan dukungan pemerintah juga sebenarnya. Dikasih nggak gitu. Kemarin itu sempat di situ udah dibuat mereka macam apa? Apa? Tempat mainan-mainan gitu lah, mobil remote. Oh, mobil remote. Sore ya, sampai sore aja lah ya. Malam nggak aktif lah ya. Gitu. Oke, ini buat kita semua ya, teman-teman. Jadi tempat-tempat yang memang potensi, kenapa nggak kita jadikan hal yang lebih kreatif kan gitu. Nah, ini salah satu program yang kami buat di salah satu organisasi kami kan gitu. Oke, Bung Ipul, thank you banget ya sudah hadir di Ska Channel. Sebenarnya juga dia adalah tim dari Ska Channel, Ska Kreatif, sorry. Mati kan? Masih Ska, nggak ada K-nya. Ya, Ska Kreatif, tapi dia lebih ke konten kumpul ngawul dan juga informatif lainnya. Nanti tungguin kontennya Ipul. Oke guys, salah ya? Thank you, Ipul. Oke. Sip.